Namun sayangnya kita tidak bisa melihat segala sesuatu, hanya Allah saja yang bisa. Jadi apa yang terjadi di sini dalam Kisah Para Rasul? Pertama-tama, setiap orang yang ada di sana bersukacita dengan sangat karena kini mereka bisa berkata, "Lihatlah, ada anugerah dan pengampunan bagi kita. Kini kita memiliki Kristus. Segala sesuatunya merupakan berkat dan ini semua luar biasa indahnya." Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Sebuah petualangan yang akan membawa kita kepada penjelasan mengenai fakta-fakta Alkitab. Petualangan kita kali ini di dalam kitab Kisah Para Rasul pada pasal yang kelima yang menunjukkan realita menyedihkan dari mereka yang bersembunyi di balik sesuatu. Pak Yohanes akan memberikan tema dusta tidak akan bertahan lama. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Reformasi, yaitu Martin Luther, semakin lama berguling, semakin besar saja. Dan kita perlu api Roh Kudus untuk menyatakan kebenaran kepada mereka. Mari kita serius untuk menjalani kehidupan kekristenan dan jangan bermain-main dengan api Roh Kudus. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saudara pernah mendengar hal ini sebelumnya bahwa kebohongan pasti akan tercium juga. Pada program Jalan 66 hari ini, kita akan membuktikan kebenaran dari hipotesa ini. Kita akan melihat apa yang diajarkan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Tentu, saudara ingat bahwa Petrus dan Yohanes kini dipenjara karena memberitakan kebangkitan Yesus Kristus. Namun apa yang terjadi setelah ini? Ayat 23 dan seterusnya dalam pasal 4 ini, firman Tuhan menuliskan bahwa Petrus dan Yohanes dibebaskan dan kembali kepada para murid yang lain. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya." Ini merupakan sebuah mazmur yang digolongkan sebagai mazmur mesianis, yang berbicara mengenai mereka yang menentang dan melawan Allah, dan tidak hanya kepada Allah, namun juga kepada wakil dari kerajaannya, serta yang diurapinya, yaitu Kristus Sang Mesias. Dan kita bisa melihat ada perang antara kebenaran melawan dusta. Dan kita semua tahu bahwa hal ini tidak akan berlangsung lama. Akhirnya mereka mulai berkata mengenai bagaimana Herodes dan Pontius Pilatus berkumpul beserta dengan orang-orang baik Yahudi maupun non-Yahudi untuk mengadakan persepakatan melawan Yesus. Namun tidaklah mungkin bagi kita mengalahkan kuasa kebenaran yang ada di dalam Kristus. Setelah doa ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Andai saja saya bisa berada di sana pada waktu itu untuk melihatnya. Setiap orang dipenuhi dengan Roh Kudus dan dengan berani mereka mulai memberitakan firman Allah. Dan bersamaan dengan ini, tempat di mana mereka berada mulai bergoncang. Seperti terjadi gempa bumi yang kecil dan kuasa dari kebenaran sebagaimana yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 menghasilkan kesatuan yang luar biasa di antara para murid. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberitakan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa sekali untuk kita lihat bagaimana mereka bersatu. Dan setiap mereka yang punya mengikuti kebenaran ini sampai kepada titik di mana. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Saudara, di sini dalam firman Tuhan, kita akan melihat ada satu orang yang disoroti, yaitu Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Iya, saya tahu pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu senang sekali mendengarkan semua ini ya.
karena sejauh ini kita hanya mendengar semua yang baik-baik. Jadi kita akan melihat bagaimana luar biasanya hal ini. Pada saat yang bersamaan, sebagaimana kita lihat, terjadi masalah eksternal dari jemaat ini, dan kini kita juga bisa melihat masalah internal dari jemaat ini. Dengan kata lain, cerita mengenai Ananias dan Safira akan menunjukkan masalah yang harus dihadapi oleh jemaat mula-mula, namun masalah ini tidak akan berlangsung lama. Ketika para murid mulai membagi-bagikan kepunyaan mereka, memberikan barang-barang, dan lain sebagainya, tentu hal ini secara alami akan memberikan sebuah gengsi dalam kelompok tersebut. Saya yakin benar sekalian memahami hal ini. Lihat, orang ini suci sekali. Mereka memberikan segala sesuatu yang mereka miliki oleh karena Injil. Jadi orang ini yang bernama Ananias dan Safira yang menjual sepetak tanah. Apa yang mereka lakukan? Mereka sepakat untuk menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan memberikan sebagian lain di bawah kaki para rasul. Mengapa mereka melakukan hal ini? Ya, ingin berdusta. Menipu dengan berkata bahwa mereka telah memberikan semuanya, padahal mereka hanya memberikan sebagian saja. Alasan mengapa mereka melakukan hal ini? Untuk mencari muka, untuk mendapatkan penghargaan dari jemaat Kristen pada waktu itu. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Dia sebenarnya tidak perlu melakukan hal itu. Uang ini merupakan miliknya sepenuhnya. Namun mengapa ia memilih untuk melakukan hal tersebut? Pertanyaan Petrus kepadanya adalah, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Berdusta kepada Roh Kudus sama halnya dengan berdusta kepada Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Petrus bertanya kepadanya untuk melihat apakah ia akan menjawab dengan jawaban yang berbeda. Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus itu berkata, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dusta tidak akan bertahan lama. Tidak ada seorang pun yang bisa bermain-main dengan Allah. Dan yang menarik yang akan kita lihat di balik ini adalah terlepas dari apa yang terjadi, masih ada kasih karunia. Allah merupakan Allah yang baik dan Allah yang kasih. Allah senantiasa bermurah hati dan adil, namun ia tidak suka dan tidak berkenan terhadap dosa, terhadap kesalahan manusia. Dan gereja yang hidup dengan sukacita dan kegembiraan pada masa itu kini mulai berpikir bahwa akan terjadi masalah bagi semua orang, supaya Injil ini jangan menjadi kasih karunia yang murahan, menjadi sia-sia dan hilangnya akal sehat. Allah kini campur tangan dengan menyatakan kepada setiap orang keilahiannya, yaitu bahwa ia tidak akan pernah dapat menerima dosa apapun. Sebelum ini kita akan melihat bahwa terlepas dari masalah yang terjadi, para rasul melakukan banyak sekali mujizat di antara orang banyak, serta memberitakan Injil di antara orang banyak. Injil semakin tersiar luas dan jemaat tersebut pun semakin berkembang. Coba perhatikan ayat 14. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi pada ayat 14 kita melihat penekanan yang diberikan terhadap perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Jadi dengan pertumbuhan yang luar biasa akan kebenaran ini, yang berperang melawan dusta, melawan para pemimpin agama khususnya orang Saduki. Akhirnya, saudara, para rasul tersebut dimasukkan ke dalam penjara. Namun kuasa Allah begitu dahsyat dan menyatakan kuasanya. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Mereka dibebaskan. Mereka tetap setia mentaati perintah Allah dan senantiasa memberitakan seluruh firman Tuhan dalam Kristus kepada banyak orang di bait Allah.
Imam besar dan pengikut-pengikutnya menjadi sangat terkejut ketika mereka menyuruh mahkamah agama berkumpul untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun mereka berkata, "Kami mendapati semua penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Dan entah bagaimana, para murid tersebut kini sedang memberitakan kembali pesan tentang Yesus. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah. Lalu mereka membawa para rasul itu dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Mereka berkata, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu." Dan di sini kita bisa melihat adanya peperangan antara kebenaran melawan dusta. Namun dalam setiap masalah, sebagaimana yang terjadi kepada Ananias dan Safira, dusta tidak akan bertahan lama. Dusta tidak akan pernah bisa menang. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Jadi Petrus berkata sekali lagi bahwa Allah Israel yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Yesus yang telah mereka jatuhi hukuman mati dengan tidak adil, ya inilah yang kini telah ditinggikan oleh Allah sendiri. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi orang Farisi dan mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Sesudah mendengarkan nasihat itu, mereka dilepaskan. Ini luar biasa, saudara. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Kebenaran akan selalu menang. Dan pada akhirnya, kebenaranlah yang akan menjadi pemenangnya. Karena kita semua tahu dengan baik bahwa dusta tidak akan bertahan lama. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima, yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Dusta Tidak Akan Bertahan Lama. Terima kasih para pendengar sekalian yang telah mendengarkan dengan seksama yang sudah disampaikan oleh Pak Yohanes. Kita beranjak kepada bagian tanya jawab dari Kitab Kisah Para Rasul pada bagian yang kedua dari pasal 4 dan pasal yang kelima. Pak Yohanes, kita perhatikan sekali lagi bagaimana kita melihat bahwa setiap orang dipenuhi dengan Roh Kudus dan terjadi seperti gempa bumi. Bagaimana kita bisa memahami episode ini dalam kehidupan gereja? Tentu saja Pak Oti, mereka dipenuhi Roh Kudus, dan ini mengejutkan sekali karena hal ini baru saja terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Pada hari Pentakosta, kuasa Roh Kudus dinyatakan dan setiap orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saat ini pemenuhan Roh Kudus kembali terjadi dengan menyatakan bahwa Allah lah yang memiliki segala kuasa dan Ia dapat melakukan apa saja yang Ia ingin lakukan. Terkadang banyak kelompok religius, baik pada masa ini ataupun masa yang telah lewat, yang senantiasa mencoba untuk meremehkan Allah. Karena mereka berkata bahwa Ia hanya bisa campur tangan atau bertindak dengan cara ini atau cara itu. Tentu ini tidak benar jika kita berkata bahwa hanya terjadi satu kali saja pencurahan Roh Kudus. Orang-orang ini baru saja mengalami Pentakosta dan kini satu kali lagi mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Jika kita melihat dalam teks asli bahasa Yunani, dikatakan bahwa mereka dipenuhi secara instan.
Allah dapat menyediakan pengalaman ini, tergantung dari keperluan kerajaan ini, dan untuk menyatakan kuasa supranatural Allah yang benar. Karena dalam beberapa kasus ketika seseorang telah memiliki pengalaman dan mulai berbicara dalam bahasa roh, mungkin kita bisa berkata bahwa ini merupakan masalah psikologis. Namun bagaimana dengan gempa bumi? Apakah ini juga masalah psikologis? Apakah hal ini mungkin? Jadi, hal ini terjadi untuk membuktikan bahwa kuasa itu adalah milik Allah dan Allah saja yang benar-benar mengendalikan segala sesuatu. Ia campur tangan dan bertindak demi Injil yang kini berkembang dalam jemaat mula-mula. Jadi sekarang kita perhatikan Pak Yohanes, pergerakan ini lahir dan berkembang, dan orang Kristen menjual segala sesuatu yang mereka miliki, dan mereka semua bahagia. Bukankah alasan mereka memberikan segala sesuatu yang mereka miliki ini oleh karena berpikir bahwa Kristus akan kembali besok atau lusa, Pak Yohanes? Bagaimana kita bisa menerjemahkan dan memahami akan bagian ini, Pak? Ya, memang ada seorang teolog dan ia ini suka sekali memberikan kritik terhadap Alkitab. Dia berpendapat seperti Anda sampaikan tadi yaitu para murid percaya bahwa Yesus akan segera kembali. Jadi barang-barang yang mereka punyai tidak begitu berharga lagi. Mereka tidak akan bisa menggunakan hal-hal tersebut, jadi mudah sekali bagi mereka untuk membagi-bagikannya. Namun sebenarnya tidaklah seperti itu. Pertama-tama karena firman Tuhan sangat jelas menekankan bahwa orang Kristen di sini tidak membiarkan orang lain kekurangan sesuatu. Orang Kristen melakukan sesuatu yang sangat khusus dengan berkata bahwa mereka semua adalah satu dalam Kristus. Semua mereka adalah anak-anak Allah dan saudara. Kekristenan yang Alkitabiah membuat tingkatan orang-orang semacam ini. Jadi salah besar dan aneh sekali bagi saya untuk menikmati hidup sementara saudara saya menderita. Yang perlu saya lakukan adalah membantu orang tersebut. Jadi motivasi yang mendasari hal ini adalah amal Kristen gitu ya kira-kira. Dan mengenai kedatangan Kristus kembali ini merupakan sesuatu yang menarik. Apakah orang-orang Kristen ini kemudian akan kita persalahkan jika mereka berpikir bahwa Kristus akan kembali sesaat lagi? Tentu tidak. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan garansi mengenai apa yang akan terjadi dalam beberapa menit ke depan. Jauh di dalam lubuk hati manusia, seperti yang diucapkan oleh Martin Luther, seorang yang sangat bijaksana. Kita perlu hidup seperti Kristus. Telah mati kemarin, dibangkitkan hari ini, dan ia akan datang kembali besok. Jika kita berpikir mengenai hal ini dalam sudut pandang kekekalan, maka kita akan melihat bahwa Kristus tentu akan segera kembali. Dan faktanya dalam kehidupan kita, ketika kita sudah kehilangan hal ini, ketika waktu kita telah habis, tidak bisa kita memutar waktu itu kembali. Ketika kita menghela napas yang terakhir, maka kesempatan kita pun lenyap. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Oleh sebab itu, sikap yang mereka miliki ini sepertinya mungkin bisa dikatakan agak gila begitu ya. Namun ini merupakan hal yang sangat bijaksana jika kita melihatnya dari kacamata kekekalan. Baik, Pak Yohanes. Berbicara mengenai sikap dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, kita melihat bahwa Ananias dan Safira memutuskan untuk berkata dusta. Kemudian Allah mencabut nyawa mereka. Apakah Allah tidak terlalu menuntut? Maksud saya, jika semua hal memang seperti ini, siapakah yang bisa tahan dengan penghakiman yang keras semacam ini, Pak Yohanes? Dan saya pikir, saya sendiri pun tidak akan mampu untuk melewati ujian ini. Ya Pak Oti, jika Allah tidak memperbaharui kasih setiap hari, maka tidak akan ada orang yang mampu bertahan. Namun apa yang terjadi dengan kasus ini, kita melihat sedikit kesulitan untuk mengerti beberapa bagian dari Alkitab karena kita hanya melihat separuh dari kisah ini. Kita tidak bisa melihat keseluruhan bagian ini karena ini sama halnya dengan kita melihat peta dari jarak yang sangat dekat. Jika jarak pandang kita agak jauh, maka kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang benar dan kita bisa melihat segala sesuatunya. Namun sayangnya kita tidak bisa melihat segala sesuatu, hanya Allah saja yang bisa. Jadi apa yang terjadi di sini dalam Kisah Para Rasul? Pertama-tama, setiap orang yang ada di sana bersukacita dengan sangat karena kini mereka bisa berkata, lihatlah ada anugerah dan pengampunan bagi kita. Kini kita memiliki Kristus. Segala sesuatunya merupakan berkat. Dan ini semua luar biasa indah. Kemudian apa yang terjadi? Allah menunjukkan kepada kita bahwa perjanjian baru sama dengan perjanjian lama, bahwa ia adalah Allah yang mengerikan.
Tidak ada seorang pun yang bisa mengolok-olok dia. Segala sesuatu yang ditabur oleh manusia akan mereka tuai juga. Jadi inilah mengapa disiplin ilahi itu sangat penting. Dan kita sebenarnya takut dengan sebuah gagasan akan kematian. Namun sebenarnya Allah telah memberikan kita hidup. Ia bisa menahan atau mencabut nyawa orang kapan saja. Ketika Allah melakukan hal ini, pertama-tama ia ingin menyatakan kesungguhannya. Dan yang kedua, kita akan menyadari betapa seriusnya hal ini dan menyadari bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang bisa kita main-mainkan. Kelompok ini berkembang dengan sangat. Jadi, Injil perlu diteruskan dengan sebuah gagasan yang jelas mengenai Allah. Bahwa ia adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Jika tidak, maka Injil akan kehilangan kredibilitasnya. Khususnya karena segala sesuatu ini telah terjadi dengan kuasa Roh Kudus. Mungkin ada seseorang yang akan berpikir, wah, orang ini bisa memperdayai roh Allah. Jika demikian, apakah roh ini berkuasa? Jadi penghakiman yang berasal dari Allah mengakibatkan ketakutan dan ini merupakan poin utamanya. Karena rasa takut ini banyak orang tidak ingin berurusan dengan gereja kecuali mereka yang memiliki maksud dengan tujuan yang 100% jujur dan positif. Jadi agak memilukan sekali ya. Jika banyak pergerakan kekristenan sepertinya melupakan etika-etika ini. Ada sesuatu yang salah. Apakah orang-orang ini memang merupakan pengikut Allah? Karena jika orang-orang ini memang benar adalah pengikut Allah dan anggota gereja, cepat atau lambat, hidup mereka akan didisiplin. Karena ini merupakan karakteristik dari mereka yang merupakan orang kudus, yang berjalan dalam jalan yang menuju kepada kehidupan kekal. Namun kemudian kita mulai bertanya kepada diri kita sendiri. Berapa banyak hal yang lebih parah dari ini yang terjadi dan Allah tidak melakukan apa-apa? Wah, kita tidak tahu. Allah lah yang berkuasa. Dan terkadang ia hanya memberikan kelonggaran. Dan Allah memiliki alasannya tersendiri. Kita juga perlu menyadari bahwa dialah yang mengendalikan segala sesuatu. Yang berikut Pak Yohanes, apakah iblis ada di dalam gereja atau di luar gereja? Bagaimana dia bisa memperdaya Ananias? Ayat 3 berkata bahwa hatinya dikuasai iblis. Sebenarnya bisa saja Ananias berkata, "Aku tidak bersalah. Setanlah yang menguasai hatiku dan membawa aku kepada situasi semacam ini." Pak Oti, sebenarnya Alkitab memberitahu kita untuk berhati-hati dengan iblis. Dan ia juga tidak dilarang untuk bekerja dalam gereja. Dan faktanya, dialah yang memerangi gereja. Dan ia juga sangat bisa mempengaruhi kehidupan banyak orang. Dan inilah mengapa Alkitab berkata kepada kita untuk melawan iblis dan tunduk kepada Allah. Jangan ada seorang pun yang berpikir oleh karena mereka rohani atau oleh karena mereka ada di gereja sehingga mereka bisa bebas dari pencobaan dan masalah. Dan salah sekali jika kita berpikir seperti itu. Baik Pak Yohanes, yang berikut, apakah benar bahwa bayangan Petrus dapat menyembuhkan orang-orang, Pak? Bukankah bagian ini merupakan satu mistisisme begitu? Bagaimana dengan zaman sekarang? Bagaimanakah seharusnya kita bersikap, Pak Yohanes? Apakah ada bayangan spiritual semacam ini? Mari kita memahami apa yang terjadi di sini. Petrus sama sekali tidak memiliki keinginan dan mencoba untuk mengenakan bayangannya kepada orang banyak. Petrus tidak memanggil semua orang untuk berkumpul dan berkata, "Mari datanglah dan terimalah kuasa kesembuhan yang dahsyat dari bayanganku." Tidak pernah terjadi hal semacam itu. Yang terjadi di sini adalah teologi dari penyembuhan dalam perjanjian baru ini melibatkan tindakan iman. Jadi orang-orang yang percaya dan sangat beriman kepada Allah, mereka berpikir, jika aku pergi ke sana dan bayangannya mengenai aku, maka aku akan sembuh. Ini merupakan tindakan yang nyata dan jelas dari orang-orang yang ada di sana pada waktu itu. Bayangan Petrus sama sekali tidak memiliki kuasa. Ini sama halnya ketika ada seorang wanita yang menyentuh ujung jubah Yesus. Ujung jubahnya tidak memiliki kuasa. Jadi jangan kita pergi kian kemari dengan membawa benda-benda keramat. Seakan-akan benda ini memiliki kuasa gaib. Yang terjadi di sini merupakan suatu penyembuhan yang luar biasa yang merupakan hasil dari perwujudan iman yang nyata. Baik, mari kita melihat kembali pada pasal yang kelima, Kisah Para Rasul, yang diakhiri dengan sepenggal nasihat dari Gamaliel. Nah, apakah ini merupakan aturan bagi kita hari-hari ini, Pak Yohanes? Yaitu bahwa sesuatu yang senantiasa berkembang, datangnya dari Allah. Nah, benarkah demikian? Tidak benar, Pak Oti. Gamaliel mengatakan hal ini oleh karena apa yang terjadi pada saat itu.
Ia menyadari bahwa para pemimpin agama menjadi sangat khawatir dan cemas mengenai perkembangan dan pertumbuhan kekristenan. Oleh sebab itu ia berkata, nampaknya orang ini tidak melakukan sesuatu yang salah. Jadi bebaskan saja mereka. Dan sekarang hal ini tidak berarti bahwa jika ada suatu kelompok yang muncul yang mengkhotbahkan tentang perzinahan, kebohongan, mengajar orang untuk mencuri atau membunuh, melakukan kejahatan yang mengerikan, dan segala hal yang paling aneh, dan ketika kelompok ini semakin berkembang, kita tidak bisa berkata, mereka ini semakin berkembang, jadi pasti ini dari Allah. Hanya karena hal semacam ini berkembang, kemudian tidak berarti bahwa hal ini dikerjakan dengan benar. Kita tidak boleh mencampur adukan segala sesuatu. Nasihat yang diberikan oleh Gamaliel tidak bisa dibuat menjadi aturan yang bersifat umum atau universal. Baiklah para pendengar, jika Anda ingin bertahan lama, maka mari kita dengarkan pelajaran yang penting dalam bagian Kisah Para Rasul pasal yang kelima ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari dengan baik pasal 4 bagian akhir, serta pasal 5 dari Kisah Para Rasul. Anda telah mendengar dengan jelas tadi ya, bahwa dusta tidak akan bertahan lama. Perang yang luar biasa yang terjadi antara dusta dan kebenaran menyatakan kepada kita sebuah kemenangan akan Injil Kristus, dan kita juga telah melihat bagaimana penghakiman dan disiplin ilahi telah menimpa Ananias dan Safira yang mencoba untuk berdusta kepada Roh Kudus. Penting sekali bagi kita untuk menghidupi kehidupan Kristen ini dengan sangat serius. Kita bisa melihat di sini bahwa Allah mencoba untuk mengajarkan pelajaran yang sangat penting. Mari kita perhatikan bersama bahwa dalam kehidupan rohani, penting sekali bagi kita memiliki kejujuran dan ketulusan karena kita memberitakan Injil kebenaran. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran yang diajarkan dalam Alkitab tentang Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.